Membuat konten masih bingung, mau buat video untuk konten setiap hari masih bingung caranya di mana dan yang relevan dengan aktivitas kita keseharian kita. Nah, untuk bisa FYP dan viral di media sosial itu sesuai dengan menentukan satu topik yang relevan di setiap harinya kita konten. Kita tidak campur-campur. Misalnya hari ini kontennya masak, besoknya kemudian kontennya olahraga, dan misalnya kontennya tentang menulis. Nah, kalau seperti itu caranya, sobat digital semuanya, itu algoritma media sosial itu tidak bisa membaca konten kita. Misalnya algoritma TikTok, IG dan lainnya tidak bisa membaca algoritma konten kita. Nah, bagaimana caranya agar bisa menentukan konten yang sesuai relevan dengan aktivitas keseharian hanya modal HP tambah ChatGPT? Seperti apa caranya, sobat digital semuanya? Cek video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan terpenting adalah follow channel Jago Digital agar setiap hari mendapatkan informasi tentang digital. Masih bingung bagaimana caranya mau mulai dari mana, mau pilih nice apa yang cocok? Nah, kita bahas ini bagaimana meriset nice yang cocok, yang relevan dengan aktivitas keseharian kita dengan menggunakan ChatGPT. Saya sudah membuka di sini, sobat digital semuanya. Sebelum lanjut, yuk di like dan di subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi setiap hari dari channel Jago Digital. Saya sudah membuka ChatGPT-nya, sobat digital semuanya. Selanjutnya kita masukkan promptnya atau kata pembuka ya, sebagaimana yang kita butuhkan. Ya, halo bro, saya mau kita langsung sampaikan kalau kita mau jadi konten kreator, hanya masih bingung mau mulai dari mana ya, kita sebutkan sini, saya bingung menentukan nice, bantu saya bro, tentukan nice nya. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, kita masukkan beberapa aktivitas kita sehari-hari. Ya, tentukan temanya yang relevan dengan aktivitas saya. Yang aktivitas saya, kita kasih dalam kurung aktivitas kita. Misalnya saya seorang pendamping saya aktivis, saya suka memberikan motivasi, saya suka berpetualang. Nah, kita sudah masukkan ini beberapa aktivitas standar yang sering kita lakukan setiap harinya. Kita mau tanyakan ke GPT bagaimana kira-kira konten yang kita buat nantinya ini apa. Kita cek ya. Kita langsung enter ya. Nanti kita diskusi dengan ChatGPT seperti apa kelanjutannya. Nah, setelah kita masukkan prompt di atas kalimatnya, di GPT sudah memberikan kita ini ya, sudah memberikan balasan. Jadi ini, halo bro, wah keren banget, kamu punya latar belakang yang kuat, pendamping, aktivis, motivator, dan petualang. Nah, ini kombinasi yang powerful banget jadi konten kreator. Nah, ini sudah diberikan kepada kita apa pilihannya. Ini dia pilihannya ya, potensi nice berdasarkan aktivitas, pendamping, aktivitas nice, edukasi sosial dan pemberdayaan. Konten cerita lapangan, cara mendampingi masyarakat, tips advokasi, pemberdayaan komunitas, target anak muda. Di ini sudah lengkap banget sobat digital semuanya. Jadi
Kalau masih ada yang bingung, ini masukkan ya, seperti yang saya prompt yang saya masukkan tadi. Nah, ini potensi yang pertama ya, sudah ada konten apa yang sudah memberikan konten kita yang cocok, kemudian targetnya apa, kemudian uniknya pengalaman asli dari lapangan, bukan teori doang. Nah, kemudian yang kedua, potensi yang kedua, suka memberikan motivasi, itu cocok sama motivasi dan kehidupan aksi nyata. Jadi kontennya mirip pidato motivasi, story inspiratif, daily challenge, pesan dari hati. Gaya bisa pakai gaya storytelling dan lain sebagainya. Lengkap di sini. Sobat digital semuanya. Jadi lengkap sekali. Potensi yang ketiga, suka berpetualang, niche-nya petualang bermakna adventure. Ya, kontennya traveling. Kemudian yang keempat, kombinasi semua nice, jejak inspirasi lapangan, gabungan aktivisme, motivasi, dan petualang. Jadi kontennya cerita inspiratif dari satu komunitas, tips jadi pendamping atau relawan, kata-kata motivasi dari pengalaman langsung, video jalan-jalan ke tempat-tempat pelosok nilai kehidupan. Jadi ini sudah memberikan gambaran kepada kita. Nah, tinggal kita memilih yang cocoknya apa. Misalnya di ini sudah memberikan contoh ide konten awal ya. 3 hal yang saya pelajari saat mendampingi komunitas di desa ini misalnya. Itu untuk aktivitas pendamping. Nah, untuk di keduanya ini kata-kata ini lahir setelah saya jalan kaki 3 jam ke pelosok dan saya berubah. Dan yang ketiga, kenapa anak muda harus jadi pendamping, bukan cuma mencari cuan. Ini sudah memberikan tips memulai. Pilih platform misalnya kita selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan insight tentang apa yang mau kita mulai, kita mulai. Kalau kita sudah pilih kontennya, kira-kira nice-nya, tema yang relevan dengan konten yang akan kita buat sesuai dengan aktivitas kita sudah diberikan tips. Bagaimana cara tips mulainya? Ini dia ya. Saya perbesar sedikit. Ini sudah ada. Nah, sini sudah memberikan tips memulai. Pilih platform utama, Instagram, Reels, TikTok, YouTube, Short. Mulai yang paling ringan dulu. Atau mulai dari cerita nyata. Cerita kamu adalah aset ya, pakai itu misalnya. Kemudian bangun karakter, orang buka konten. Nah, terakhir di bawah, kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan nama channel profesional yang kuat, ide konten mingguan, bisa media sosial, bio kit ya. Ini yang terakhirnya yang menarik, kalau di ChatGPT itu sobat digital semuanya selalu diberikan di akhir ini. Kira-kira langkah selanjutnya kita mau ngapain. Nah, itu yang menarik kalau kita bertanya kepada GPT. Jadi dia di sini sudah, misalnya kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan. Nah, ini dia, ini kalimat penutup. Ini kalimat penutup dari GPT. Nama channel yang kuat untuk kita, kemudian ide konten mingguan, kemudian setting bio ya, biografi di media sosial yang menarik. Nah, kamu siap berangkat dari sisi mana dulu, bro? Nama channel, ide konten, atau desain konten pertama. Nah, itu yang menariknya. Jadi masih bingung sobat digital semuanya? Kita lanjut ini atau seperti apa? Nah, kalau saya sobat digital semuanya, karena sudah ada channel, ada beberapa konten saya di media yang lain yang tidak karena saya sobat digital semuanya di sini sudah punya channel dan sudah punya konten di platform media sosial. Saya tidak lanjutkan untuk membuat channel, tapi saya akan lebih spesifik kepada ide konten harian yang butuh saya upload ya. Nah, jadi saya masukkan di sini, saya balas ya. Ini salah satu tips sobat digital semuanya, kalau kita kalau main dengan ChatGPT, kalau kita pakai ChatGPT
konsepnya ini salah satu cara-caranya ya. Dari setiap jawaban yang diberikan kepada kita, kita kasih support dia. Dan lebih bagus lagi pemberian informasinya kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar bertanya doang, tapi kita seakan-akan bahwa kita itu berinteraksi langsung kepada dia. Seperti itu sobat digital semuanya. Nah ini sudah ada, jadi saya ini berinteraksi, seakan-akan kita berinteraksi. Ya, keren banget bro ide-idenya ya. Saya jadi tidak mau buat channel baru, saya gunakan channel pribadi saya sebutkan channelnya sini. Nggak usah disebutkan channelnya. Saya tidak membuat channel baru, saya gunakan channel pribadi saya. Gimana caranya menentukan konten setiap hari agar terarah pada satu Nah, jadi saya sudah berikan prompt ya ini. Karena saya tidak mau membuat channel baru, sobat digital semuanya. Jadi saya balas dengan ini ya. Keren banget bronya ide-idenya. Nah, seperti ini. Saya tidak membuat channel baru, tapi saya lebih mau bagaimana saya diarahkan membuat topik konten setiap hari yang relevan dengan aktivitas saya setiap harinya, yang bukan hanya hadir sebagai pendamping di lapangan dan beraktivitas setiap hari, memberikan motivasi, membersamai komunitas dan lainnya, tapi bagaimana saya mau mendapatkan insight yang lebih, yaitu ada nilai cuan di dalamnya. Saya kasih seperti itu ya. Nah ini sudah dibalas ya, ini sudah dibalas ya, ini sudah dibalas oleh GPT dan sudah memberikan strategi konten saya biar lebih konten terarah dan potensi untuk mendapatkan insight, yaitu cuan di sini sobat digital semuanya. Jadi ini sangat menarik saya rasa ya, dan ini akan saya tentu praktekkan sendiri. Nah di poin terakhir sobat digital semuanya, bagian terakhir sobat digital semuanya, setelah kita riset seperti ini dan kita ada satu kesimpulan bahwa ini nice yang cocok baik kita membuat channel baru atau menggunakan channel lama, tetapi diarahkan kepada konten-konten yang relevan dengan aktivitas setiap hari kita. Jadi tinggal kita membuat konten setiap hari sesuai dengan arahan GPT dan hasil dari interaksi kita dengan GPT, komunikasi kita, antara kemauan kita dengan kemauannya GPT kita satukan, maka lahirlah ide-ide konten, topik-topik konten yang akan menarik, dan kita tidak akan kebingungan lagi karena ada GPT yang membantu kita untuk membuatkan step by step. Nah ini sudah ada strategi biar konten saya lebih terarah dan potensi cuan. Nah, tentukan payung temanya dulu ya. Di setiap hari ini sudah diberikan GPT ini sudah memberikan kepada saya apa yang harus saya lakukan dari hari Senin sampai Minggu ya. Ini tema hariannya, judul kontennya,
motivasi di lapangan, tips pendamping aksi sosial, pertolongan bermakna, refleksi diri spiritual aktivitas, konten edukasi sosial, konten cuan, behind the scenes. Selain dari di harian sudah ada juga contoh konten di relevan sekali dengan aktivitas saya ini yang saya lakukan setiap hari. Nah, tinggal kita mulai. Nah, di paling terakhir sobat digital semuanya, setelah kita menentukan, kita coba buat konten sesuai idenya ChatGPT dan ide kita, hasil interaksi kita. Kemudian kita coba di platform media sosial yang cocok dengan kita. Misalnya kita senangnya di cukup 1-2 platform digital saja, misalnya IG atau Instagram, IG atau TikTok, Instagram atau TikTok, atau Instagram dengan Facebook. Itu cukup dari kemampuan teman-teman. Baru kita riset, misalnya saya sudah upload hari ini, misalnya saya upload hari ini, kontennya ini, terus ikuti itu sampai kita lihat di 3 hari ke depan apakah ada kemajuan atau tidak. Kalau tidak ada kemajuan, maka kita riset kembali sampai kemudian cocok, kita betul-betul menemukan niche yang cocok, topik yang cocok dengan aktivitas kita, jadi lebih terarah lagi ke depannya sobat digital semuanya. Nah, seperti itu caranya sobat digital semuanya. Kalau masih ada yang bingung, tulis pesan di kolom komentar, kita bahas sama-sama dan kita akan bantu sama-sama. Teman-teman mau konsultasi juga boleh di Instagram kami, sudah ada, boleh konsultasi langsung, boleh chat di channel Jago Digital. Insya Allah kita bantu sobat digital semuanya. Salam sukses Jago Digital, Jago Digital, Jago Cuan. Bye bye.